Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara UI UX 101 dan info session dari GDSC. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih GDSC. Ya, GDSC atau Google Developer Student Club adalah komunitas berbasis universitas bagi mahasiswa yang tertarik dengan Google Developer Teknologi. GDSC terbuka untuk mahasiswa dari semua program sarjana atau pasca sarjana yang memiliki minat untuk mengembangkan diri. Di dalam GDSC sendiri, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan mereka dalam lingkungan belajar peer-to-peer dan membangun solusi untuk bisnis lokal dan komunitas mereka. Nah, acara pada hari ini adalah acara kolaborasi antara GDSC UC, Student Union IMT, dan Student Union ASP. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu saya nih. Saya sebagai MC pada hari ini, nama saya adalah Tito. Saya yang akan bertugas sebagai MC pada hari ini. Dan memimpin acara pada hari ini dari awal sampai akhir. Nah, acara ini ngapain aja sih? Ya, sesuai posternya. Jadi hari ini kita akan ada webinar dari dua speakers, yaitu dari Kak Agil Setiawan dan juga Kak Trias Nur Rahman. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa juga bertanya kepada kedua speaker pada hari ini. Juga nanti ada review UI UX dari langsung direview oleh Kak Agil dan juga Kak Trias. Juga nanti akan ada information juga dari GDSC yang mungkin teman-teman mau join sebagai tim dari GDSC. Ya, aku juga mau ngingetin juga, mungkin teman-teman yang ada di poster ya, akan dapat sertifikat untuk teman-teman yang hadir di acara ini. Jadi nanti di akhir acara akan ada form untuk nanti teman-teman isi supaya teman-teman juga bisa dapatkan sertifnya dari acara pada hari ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan mulai aja webinar yang pertama, yaitu tentang how to make outstanding UI UX. Dari speaker kita yang pertama, yaitu Kak Agil Setiawan. Ya, halo Kak Agil. Halo, apa kabarnya Kak Agil? Oh, masih mute. Kak operator bisa tolong di-unmute. Oke, sip. Ya, tadi masih Ya, belum bisa di-unmute. Oke, terima ya, kasih halo Kak Agil. Kak Tito ya tadi ya. Ya, Halo saya Kak Tito, Kak. Tito, salam Ya. kenal. Ya, jadi Kak Agil ini adalah UX researcher dari Telkomsel ya, Kak? Iya, betul banget Kak Tito. Ya, jadi Kak Agil ini nanti akan bawakan webinar yang pertama, yaitu how to make outstanding UI UX. Nah, teman-teman yang mau bertanya nih, nanti mungkin di tengah-tengah mau tanya, kita akan ada sesi tanya jawab di belakang. Nah, teman-teman bisa ajuin pertanyaannya dulu lewat slide itu. Nanti linknya akan di-share oleh operator. Ya, kalau begitu langsung saja Kak Agil, saya persilahkan layar dan tempat untuk Kak Agil. Silahkan Kak Oke, Agil. terima kasih Kak Tito. Saya izin share screen dulu ya. Oh, ini biar dari saya aja Kak, biar enak. Ini kayaknya PDF-nya ya, dari saya aja ya. Oke, siap. Nanti materinya juga silakan kalau mau di-share ke teman-teman. Terima kasih banyak Kak Tito dan teman-teman GDSC khususnya dari Universitas Ciputra ya. Ini senang sekali rasanya pada hari ini saya berkesempatan untuk belajar bersama. Jadi bahasanya bukan saya yang sharing, tapi kita belajar bersama di sini. Terkait beberapa case, termasuk pengalaman selama saya berkecimpung di dunia UI UX gitu kan ya. Saya akan sedikit sharing gitu kan ya, sedikit kita belajar bareng gitu kan ya. Jadi nggak cuma satu arah, nggak cuma dari saya, tapi dari teman-teman juga mungkin ada sesuatu hal yang pengen di-sharing boleh banget gitu nantinya gitu. Nah, di sini kaitannya apa yang akan coba kita bahas? Kita akan coba sedikit bahas tentang gimana sih ngebuat outstanding UI UX gitu. Sebenarnya, nah kalau kita bicara UI UX ini saat ini sedang viral-viralnya, sedang trendingnya, demand-nya banyak banget yang dicari, sementara resource yang ada masih sangat kurang gitu kan, sehingga masih dibilang di beberapa perusahaan itu critical capability karena masih scarcity dari segi resource-nya, sehingga demand untuk menjadi berkarir di dunia UI UX ini terbuka lebar bagi siapapun teman-teman gitu. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit tentang gimana sih ngebuat sebuah produk gitu kan. Kita kaitannya bahasanya produk aja gitu kan ya. Kalau kita bicaranya UI UX kan di depan itu ada label usernya gitu.
Kalau kita bicara user gitu kan ya, user perbedaannya user, consumer sama customer apa sih gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara user, user itu udah nempel di produk digital gitu. Jadi banyak sesuatu hal yang bisa disolusikan dengan produk digital. Nah, pengguna produk digitalnya ini yang disebut dengan user. Berbeda kalau misalnya kita bahasanya menggunakan kalimat consumer. Kalau consumer itu kan konsumen ya. Bedanya apa sama user? Kalau konsumen itu kurang lebih hampir sama pengguna, tapi penggunanya ini adalah pemakai gitu. Pemakainya apa? Bedanya adalah kalau user selalu dikaitkan dengan relevansinya itu dengan produk digital. Kalau consumer itu biasanya berupa produk-produk sekali pakai, misalnya FMCG kayak food and beverage gitu kan, FMCG gitu kan, kayak odol, pasta gigi gitu atau sabun gitu kan ya. Biasanya kita nyebutnya konsumen. Terus ada customer. Customer itu apa? Customer itu kayak misalnya orang yang dia itu beli tapi belum tentu nanti dia menggunakannya. Contohnya popok bayi. Kalau kita bicara popok bayi, yang beli kan orang tuanya, nggak mungkin bayinya. Tapi yang beli orang tuanya ini disebut customer-nya, konsumernya adalah si bayi tadi. Gitu. Nah, kalau kita bicara UI UX ya kita kaitkan dengan produk digital, pengguna real dari produk digital itu. Nah, gimana sih ketika kita pengen bikin produk gitu ya, produk digital khususnya kita pengen bikin produk digital itu outstanding dari segi UI UX-nya. Nah, saya ingin sedikit bercerita juga sebelum jauh lebih dalam terkait materi saya pada hari ini. Saya perkenalan lagi gitu kan ya. Nama saya Gustiawan, role saya sebagai UX researcher. Teman-teman feel free untuk mau kontak via email, via IG. Untuk websitenya kebetulan belum diperpanjang domainnya. Jadi bisa kontak saya melalui dua hal ini, mau IG, DM atau mau melalui email boleh banget gitu. Feel free selama saya lowong saya akan coba balas dari apa DM atau dari chat dari teman-teman. Nah, ini beberapa background saya. Saya seorang shifter karir gitu kan. Jadi bukan pure lahir UI UX karena kita juga nggak tahu yang pure UI UX itu dari mana gitu. Karena di Indonesia studinya belum ada yang kayak kaitannya HCI gitu kan, Human Computer Interaction yang benar-benar ngajarin tentang itu nggak ada gitu. Di Indonesia hanya sebatas mata kuliah gitu atau misalnya peminatan gitu. Nggak ada yang benar-benar full kita ngebahasnya HC nggak ada gitu di Indonesia. Makanya siapapun yang pengen jam ke dunia UX itu boleh banget karena di sini benar-benar yang dinilai adalah skill-nya gitu. Nah, kita semua bisa belajar terkait ini. Yang penting kita passion di sini dan juga kita bisa benar-benar serius untuk mendalami UI UX. S1-nya saya seorang engineer, kemudian shifting karir menjadi apa? Menjadi UI UX khususnya di UX researcher gitu kan ya. Kaitannya dengan itu memperkuat sisi UX-nya. Saya ngambil lanjut lagi di ITB ngambil bisnis MBA biar saya bisa kuat dari sisi bisnisnya juga karena kalau kita bicara UX itu nggak cuman kita harus berpikir dari sisi usernya tapi harus juga dari sisi bisnis dan teknologinya juga. Oke, ini beberapa hal nggak penting lah dibahas gitu. Nah, karena teman-teman punya track record-nya sendiri juga nantinya. Oke, saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah game gitu yang viral mungkin di angkatan saya di tahun 90-an gitu dan mungkin masih ada remake-remake-nya saat ini gitu kan ya di NDS gitu kan ya. Tapi ini dulu populernya di Nintendo gitu. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang pernah memainkan game ini juga gitu. Mario Bros gitu dulu awalnya. Sekarang mungkin namanya jadi Super Mario ataupun Mario yang lainnya gitu kan. Tapi bukan Mario Teguh gitu. Nah, ini kalau kita lihat pada saat kita pertama kali main games-nya gitu kan. Kita kan harus menghindari beberapa hal ya, musuh-musuhnya itu kan ya. Ada yang bentuknya jamur-jamur ini gitu kan ya. Tapi ada satu ketika kita lihat ada bentukannya itu kayak jamur juga gitu, kayak mirip musuhnya tapi dia jamur gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu itu apa gitu kan ya, pasti kita bertanya-tanya, diapain nih gitu kan ya, dilewatin nggak gitu atau diambil gitu. Kadang-kadang kita berpikiran seperti itu. Apalagi pada saat kita melihat sebuah hal yang cukup unik gitu bentuknya, yaitu bunga gitu kan. Nah, karena di trigger awal itu kita sudah berpikir bahwa jamur ini harus dihindari nih gitu kalau khawatirnya kalau kita kena ini nanti mati kita, karakternya mati gitu, Marionya mati gitu kan. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apa sih gini? Kemudian kita ngeliat lagi, ada bunga juga nih. Ini bunga mau diapain gitu kan? Tangkap nggak nih gitu? Jangan-jangan zong gitu kan ketika kita ini kan. Pasti kita bertanya-tanya karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih gitu kan ya. Karena dari bentuknya juga tidak menggambarkan apa itu gitu kan ya.
Nah, cuman suatu ketika misalnya kita memberanikan diri, pengen coba gitu kan ya. Pengen coba ngambil jamur. Pada saat ngambil jamur, tahu-tahu Marionya jadi gede gitu kan. Atau misalnya pada saat ngambil bintang gitu atau flower-nya itu atau bunga-bunga yang apa yang ada koinnya ini gitu kan ya. Pada saat kita ini tiba-tiba si Marionya jadi gede dan bisa ngeluarin api gitu kan. Tiba-tiba bisa ngeluarin api dari ininya. Nah, di situ kita terkagum-kagum, wow keren ya gitu kan ya. Padahal dari awal kita bertanya-tanya gitu, apa bentuknya ini? Gitu. Apa sih ini gitu kan ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ngejual sebuah hal ke customer gitu atau misalnya ke usernya kita lah gitu kan ya. Karena kita bicara tadi produk digital ya, kita ngejual sesuatu gitu. Dan di sini misalnya kita analogikan dengan sebuah bunga gitu kan ya, bunga yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, mana yang teman-teman kira-kira akan pilih gitu? Misalnya saya ngejual, ayo dong beli bunga saya. Atau misalnya saya ngejual, ayo dengan alat ini gitu, misal dengan ini gitu kan ya, kamu bisa menembakkan bola api gitu kan ya. Nah, kira-kira apa yang teman-teman akan coba pilih? Saya yakin mayoritas pasti akan milih yang kedua. Kenapa? Karena dia bisa membayangkan dirinya itu bisa lebih luar biasa, bisa jadi better version of themselves gitu. Jadi bisa jadi versi terbaik dirinya karena bisa nembakin ngebayangin bahwa dengan bunga itu dia bisa nembakin bola api. Ketimbang kita hanya ayo beli bunganya gitu. Ayo beli bunganya, pakai bunganya. Orang pasti bertanya untuk apa? Untuk apa gitu. Tapi kalau kita udah ngasih tahu di awal gitu, lo kalau pakai bunga ini lo bisa nembakin api nih dari tangan lo gitu kan. Bayangkan kalau misalnya kita jualnya seperti itu. Yang lebih amaze itu ke sisi usernya, sisi customer-nya mau seperti apa gitu. Mana yang akan dia lebih pilih? Saya yakin yang kedua. Karena dia akan ngebayangin bahwa ketika kita pakai produk itu, ketika kita pakai bunga itu gitu kan, ngambil bunga itu, kita bisa jadi nembakin bola api ini nih. Dan kita bisa jadi Super Mario gitu, bukan cuma Mario Bros doang tapi Super Mario gitu. Jadi benar-benar super. Itu yang dibayangkan. Karena ada quote ya di dunia produk, mereka bilang seperti ini. People don't buy product, but they buy the better version of themselves. Jadi sebenarnya orang itu bukan nyari produknya, tapi dia nyari implikasi dari produknya. Ketika dia menggunakan produk itu, dia bisa jadi apa gitu. Contoh yang paling simpel gitu. Kenapa sih orang-orang di luar sana misalnya ya lebih milih pakai Mac dibandingkan dengan misalnya atau Apple lah gitu, pakai iPhone, Apple gitu dibandingkan dengan Android gitu mayoritas. Kenapa? Padahal secara fungsional itu mereka hanya pakai sebagian kecil feature dari si iPhone itu gitu. Kenapa? Karena dia ngebayangkan ketika dia menggunakan iPhone, secara prestis di dirinya itu dia jauh lebih tinggi gitu kan ya. Jadi ada emosionalnya dia yang dimainkan di sini sehingga dia ngebayangin bahwa ketika gue pakai Apple ini gitu, gue pakai Apple ini, gue harga diri gue jadi lebih naik gitu kan. Nah, jadi bukan masalah Apple-nya sebenarnya, tapi implikasi ketika dia menggunakan Apple. Karena ada label emosionalnya tadi. Ketika dia pakai Apple, dia akan menganggap dirinya lebih prestis gitu. Lebih bisa ngumpul di circle-circle lainnya gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya contoh simpelnya, kenapa sih orang pengen ngopi di Starbucks gitu? Kenapa nggak pinggiran aja gitu, Starling gitu misalnya, Starbucks keliling yang saya gerobak-gerobak itu gitu. Apa nggak di situ aja gitu, atau warkop gitu. Kenapa mesti harus di Starbucks? Bayangin kalau kita datang ke Starbucks, dia kan selalu berada di sentral atau center of interaction gitu. Jadi orang-orang itu bisa ngelihat kita secara langsung gitu di Starbucks gitu. Kemudian dia selalu nempatin posisinya itu di pusat keramaian yang orang ketika lalu lalang itu bisa melihat kita di dalamnya. Padahal secara rasa mungkin ada yang lebih enak dari Starbucks tuh. Tapi kenapa kita pengen ngopi di Starbucks? Sebenarnya bukan ngopi, bukan bukan kita pengen ngopinya, tapi kita suka dari tempatnya gitu kan ya. Kenapa kita suka tempatnya? Karena orang bisa ngebayangin ketika dia ngopi Starbucks ada emosional yang dimainkan di sana. Kenapa? Karena dengan kita ngopi di Starbucks mungkin kita bisa dilihatin dari orang, kita bisa terkesan itu keren gitu misalnya gitu, nyaman bekerja misalnya itu. Nah, yang kita cari adalah bukan dari sisi produknya aja, tapi implikasinya gitu. Karena kenapa? Dengan implikasi ini kita bisa jadi better version of themselves. Nah, kunci dari better version of themselves ini memainkan emosi. Nah, perannya UI UX ini adalah gimana caranya menghadirkan emosi ketika menggunakan produknya. Emosi dalam hal ini adalah emosi positif. Nah, dengan membangkitkan emosi positif, dia akan terus-terus mengkonsum dan juga menggunakan produknya kita. Itu yang kita pengen dari outstanding UI UX itu. Jadi bukan cuma ngedesain desain
dari segi apa yang bisa dinikmati dengan panca indera misalnya, tapi dia bisa nge-solving problem gitu. Dengan solving problem itu dia bisa ngebangkitin emotion positifnya itu, dan itu yang paling penting gitu kan. Nah, kita bahas terkait emotion process karena ini adalah kunci untuk bikin outstanding UI UX gitu. Nah, kalau kita lihat ketika kita bicara soal produk, produk itu ketika kita pakai produk itu akan muncul sebuah feelings atau perasaan. Misalnya feelings itu kita menggunakan produk, keren ya produknya gitu kan. Itu kan feelings ya. Kita merasa bahwa produk ini keren gitu. Sehingga akan timbul emosi di sisi kita. Kalau kita bilang produknya keren, berarti emosinya adalah positif. Dan produk itu akan mempengaruhi emosi kita. Dan emosi kita akan mempengaruhi bagaimana behavioralnya kita. Behavioral ini kayak misalnya bagaimana kebiasaannya kita. Kalau kita senang dengan aplikasi itu, kita akan terus-terusan menggunakan produk itu. Dan ketika kita terus-terusan menggunakan produk itu akan menjadi habit-nya kita, menjadi behave-nya kita, menjadi kebiasaannya kita. Dan ketika itu sudah jadi kebiasaannya kita, produk lain akan meniru bagaimana orang-orang membuat produk itu gitu. Jadi dia akan meniru bagaimana kebiasaan dari produk itu. Sehingga produk akan ngaruh lagi nih. Produk dibuat sesuai dengan behavioralnya gimana orang gitu. Nah, ini akan terus bolak-balik karena itulah emotion process gitu. Jadi produk mempengaruhi emosi, emosi apa akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak gitu, bagaimana kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita ini akan mempengaruhi bagaimana produk nanti akan dibuat. Nah, kalau kita bicara emotion level, gitu, teman-teman, itu sebenarnya ada 3 tingkatan. Ada yang disebut visceral, behavioral, dan reflective. Dan ini kunci untuk menghadirkan emosi positif itu, teman-teman. Dan ini kunci untuk bisa membuat sebuah UI UX yang outstanding gitu. 3 hal ini gitu, yang ketika teman-teman membuat produk harus diutamain ini. Gitu. Yang pertama adalah kita bicara terkait visceral. Visceral itu apa gitu? Visceral ini bahasa lainnya adalah kita bisa sebutnya adalah fisiknya gitu. Sama kalau bahasa bahasa lainnya itu kayak misalnya sesuatu hal yang bisa dinikmati dengan panca inderanya kita. Maaf, saya minum dulu. Jadi bisa dinikmati dengan panca inderanya kita. Misalnya, ketika kita membuat sebuah produk digital, misalnya aplikasi, ya udah kita menggunakan aplikasi, ya itu hanya bisa dilihat dengan mata kita. Mungkin ada sound-nya ketika ditekan itu ada bunyi-bunyinya, berarti kita bisa nikmati dengan panca indera pendengarannya kita. Gitu. Dan kita bisa ngerasain nih, feel-nya seperti apa gitu. Nah, itu visceral. Jadi sesuatu hal yang bisa dinikmati dengan panca indera. So, use case-nya seperti ini. Ketika misalnya teman-teman ada 2 produk di hadapan teman-teman nih, ada produk A sama produk B. Yang A ini didesain dengan semenarik mungkin gitu, unik. Nah, yang B ini kayaknya desainnya biasa-biasa aja gitu maksudnya. Nah, kira-kira teman-teman sebagai user nantinya itu mau pilih yang mana? Yang A, yang misalnya desainnya unik gitu kan ya, yang beda dari yang lainnya gitu kan ya, atau yang B yang biasa-biasa aja nih desainnya. Pasti kita akan berpikiran, apa tuh unik kayaknya nih, menarik kayaknya nih gitu kan ya. Oh, dari tampilan kayaknya oke banget nih gitu. Akhirnya teman-teman datanglah mendekati hal tersebut. Nah, itulah yang kita sebut visceral. Ketika kita teman-teman ngedesain sebuah produk gitu, itu unik dibandingkan dengan yang lainnya sehingga mengundang interest dari awareness dan interest dari si user gitu kan ya atau consumer gitu. Itulah kita sebutnya visceral gitu. Jadi sesuatu hal yang bisa dinikmati dengan panca inderanya kita. Itu visceral. Kemudian itu emosi tingkat 1. Kemudian kita naik ke emosi yang tingkat 2, yaitu behavioralnya kita. Apa sih behavioralnya? Behavioral itu kayak kebiasaannya kita. Jadi produk yang kita gunakan itu sesuai dengan mental modelnya kita. Mental model di sini artinya kebiasaannya kita. Apakah ketika kita pakai produk itu kayaknya mudah nih digunakan? Kenapa mudah digunakan? Karena sesuai dengan kebiasaan saya nih gitu. Jadi saya nggak perlu harus belajar lagi menggunakan hal tersebut. Itu yang kita sebut behavioral. Ketika kita bisa hadirkan easy to use ketika menggunakan produknya kita, nggak perlu learning banyak gitu kan, dengan hanya sekali melihat, ini kayaknya sama dengan yang lainnya gitu secara apa yang saya bayangkan. Dan ketika misalnya user bayangkan misalnya kayaknya cara pakainya kayak gini dan oh iya benar begitu cara pakainya, itu artinya dia mudah mempelajari hal tersebut gitu. Dan itu yang kita bikin di behavioral. Jadi gimana caranya ketika ngebuat sebuah produk itu ya user seolah-olah bisa dengan mudah menggunakan tersebut. Jadi dia terlihat oh iya saya pintar nih, saya cerdas gitu ketika menggunakan ini karena sangat mudah, karena sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Itu yang kita hadirkan. Dan terakhir ada reflectives. Reflektif ini adalah sesuatu yang nggak bisa disentuh dengan panca indera kita, tapi mungkin karena reflektif ini berasal dari bagaimana historical experience dari si usernya kita gitu. Jadi pengalaman pelanggan gitu, pengalaman pengguna, pengalamannya dia gitu, dia
apakah dia punya sesuatu hal yang misalnya menjadi permasalahan dan produk kita hadir untuk mensolusikan masalah itu. Nah, itulah yang disebut dengan reflektif. Ketika kita buat sebuah produk gitu kan ya, dan produk kita berhasil solving problemnya si usernya kita, berhasil mensolusikan masalahnya kita, itulah yang disebut reflektif. Nah, ketika kita bisa mengatasi permasalahannya gitu kan ya, terus membangkitkan kesenangannya dia dan dia bisa jadi sesuatu hal yang lebih baik ketika menggunakan produknya kita, itulah reflektif. Jadi misalnya dia gunakan produknya kita dan dia bilang, saya akan pakai terus nih. Kenapa? Karena ini bisa memudahkan pekerjaan saya. Misalnya seperti itu. Nah, itu reflektif. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dijawab dari permasalahannya dia berdasarkan historical experience-nya dia. Dan ini ketika kita pengen bikin pengen bikin outstanding UI UX, 3 hal ini yang menjadi sebuah kunci gitu. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit saya percepat. Nah, ini. Jadi kalau kita bisa membangkitkan 3 hal ini, itu akan muncul yang disebut dengan positif emosional seperti yang saya jelaskan. Kalau kita udah bisa positif emosional yang kita bangkitkan, itulah outstanding UI UX itu. Nah, kalau kita bicara UI UX secara fundamental, itu kita nggak cuman bicaranya sensory design atau surface atau UI aja, karena ada user experience di bawahnya. User experience yang di bawahnya itu apa nih? Ada yang tahapan strateginya, gitu. Kayak user need sama produk objektif, which is ini kalau ditarik ke emotional level, ini adalah reflektifnya. Kemudian ada scope-nya, ada functional specification-nya, content requirement-nya, bagaimana cara membuatnya, strukturnya, interaction design yang di dalamnya itu ada behavioral, emosionalnya kita, information architecture-nya, sampai dengan skeleton dan surface-nya gitu. Kalau kita bicaranya tampilan aja, itu hanya kita bicara surface aja, sensory design atau visceral gitu. Hanya bisa dinikmati panca indera. Padahal kalau kita bicara outstanding UI UX gitu, ada UX-nya di bawah itu banyak banget yang dipikirin bawah, mulai dari skeleton, structure, scope sampai dengan strategi. Oke, gimana caranya nerapin biar outstanding UX itu bisa jadi gitu? Ya udah, kita bicara cycle product development di agile ya. Cara apa agile working style gitu kan ya. Secara garis besar agile working style itu hanya 3 tahapan. Satu examination, kemudian definition dan creation. Ini yang selalu diulang. Examination adalah tahap di mana kita melakukan discovery, melakukan research gitu kan ya. Kita coba cari permasalahan yang ada gitu. Kemudian definition itu kita coba kerucutkan, kita bikin divergen kira-kira dari permasalahan-permasalahan itu, mana yang kira-kira kan coba kita solusikan dan apa yang pas untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Kemudian kita creation, kita create gimana mock-up-nya, gimana prototype-nya, gimana interface-nya gitu kan biar sesuai dan bisa menjawab examination kita. Nah, kunci untuk menghadirkan UI UX yang outstanding adalah di examination. Karena ini berulang. Jadi kalau kita bicaranya agile itu kan berulang. Misalnya habis kita examination, ya udah kita kerucutkan jadi definition apa yang kita coba pengen solving, ya udah baru kita bikin idenya seperti apa. Nah, idenya nggak berhenti di sana, kita evaluasi lagi, kita exam lagi, kita uji lagi. Misalnya kita bikin sebuah hal itu. Kita interview di awal, kita dapat masalahnya, kita bikin definisinya, masalahnya apa nih yang mau kita solving, kita bikin idenya. Habis dari ide kita bikin biar lebih dari yang abstrak jadi lebih konkret, jadi bisa lebih terlihat. Kemudian yang tadi diuji lagi nih di focus group misalnya, kita uji dengan sesuai nggak nih apa yang kita ide itu dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jangan-jangan enggak. Oke, ternyata sesuai nih gitu kan ya. Apa yang perlu ditingkatkan? Oh, ada beberapa feedback. Kita definisi lagi. Feedbacknya apa nih untuk meningkatkan? Kemudian kita create lagi. Habis itu berhenti di situ. Enggak, kita uji lagi gitu. Gitulah cara untuk membuat outstanding UI UX gitu. Karena kalau kita bicara product development, iterasi adalah kuncinya gitu. Kita nggak mungkin bisa membuat sebuah produk sekali langsung jadi. Enggak. Itu bisa dibilang mustahil. Tapi yang kita lakukan ada iterasi terus-terusan. Karena bisa jadi kebutuhannya user itu kan selalu berubah-ubah ya. Itu setiap zamannya. Kadang ada yang baru, dia kadang berubah. Nah, makanya kenapa kita perlu selalu examination. Karena itu adalah kunci untuk menghadirkan outstanding UI UX. Oke, mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, mungkin quote penutup dari saya. Ini diambil dari film Money Heist. Profesor pernah bilang, when someone is in love, they look through rose-tinted glass. Everything's wonderful, they transform into a soft teddy bear that's smiling all the time. Artinya apa? Ketika kita teman-teman, kenapa kita harus ngadirin outstanding UI UX? Karena biar mereka cinta dengan produk kita. Kenapa kita harus membuat mereka cinta gitu kan ya, dengan dia gitu, dengan cara menghadirkan emosi positif tadi. Karena kalau dia udah cinta dengan produk kita, matanya akan selalu berbunga-bunga. Dia akan memandang apapun feature yang kita keluarkan, bagaimana produk new feature yang kita lakukan itu mereka akan senang dan jadi
influencernya kita, jadi marketing mode-nya kita. Dia akan menjadi soft teddy bear yang akan selalu membanggakan produk kita dan mempromosikan produk kita, dan juga dia akan selalu bahagia gitu, smiling all the time gitu kan. Dia akan selalu tersenyum. Dan itu adalah kunci dari ascending UI UX. Mungkin itu saja dari saya, dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke Kak Tita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Agil dari webinar yang pertama, yaitu How to Make Outstanding UI UX. Nah, teman-teman yang mau tanya bisa langsung nih di chat, udah di-share tentang slide-nya. Teman-teman bisa kasih pertanyaan di link tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Kak Agil sabar dulu, jangan dijawab dulu. Nanti ada sesinya sendiri setelah webinar yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu webinar tentang the next trend of UI UX yang akan dibawakan oleh Kak Trias Nurrahman. Kak Trias, halo Kak Trias. Halo, selamat Ya, apa malam. kabarnya Kak Trias? Baik, Selamat malam. baik. Nah, Kak Trias ini adalah CEO dari VWeb, founder dari Wedeo, dan founder dari Unite UX. Ini nih, founder dari Wedeo. Gimana Kak? Pronounce-nya dari founder Wedeo Betul ini kok, gimana? pede kok. Oh, Ada benar Wedeo ya Kak? ada. Ya, saya sempat ragu nih mau bilang Wedeo atau apa nih Kak. Ya, nanti akan dijelasin lagi selengkapnya dengan Kak Trias Nurrahman langsung. Ya, untuk pertanyaannya bisa juga langsung dikirimkan lewat Slido di link yang sama. Untuk Kak Trias Nurrahman dipersilahkan. Ya. Oke, terima kasih. Ini screen-nya udah masuk ya? Masuk Kak, aman. Oke, terima kasih Kak Tito, dan selamat malam teman-teman semua yang semangat sekali, rame ternyata nih yang join juga ya untuk belajar bareng ya. Sama juga tadi sama Kak Agil juga kita belajar bareng di sini, dan kebetulan diminta untuk sharing terkait tren dari UI UX. Jadi mungkin nanti akan secara singkat aja karena waktu terbatas juga. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Nama saya Trias Nurrahman, saya panggil Trias. Saya saat ini daily activities-nya mimpin di perusahaan VWeb namanya. Dia sebagai digital agency dari tahun 2014 di Jakarta, tapi kebetulan tahun ini kita lagi mau buka kantor nih di Surabaya juga sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau magang, kita lagi open juga. Kemudian juga kita juga ada satu startup namanya Wedeo. Tadi betul juga baca Wedeo karena ini sebuah wedding invitation. Jadi platform pernikahan digital, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyebar undangan, mau bikin angpau cashless di pernikahannya, itu bisa di sini semua gitu. Oke, jadi mungkin itu tadi juga sempat di sini juga waktu itu pernah membuat suatu komunitas namanya Unite UX, tapi mungkin sekarang sudah nggak aktif ya. Dulu juga sering juga membuat kumpul-kumpul gini juga buat kita ngobrolin tentang UX gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ke materi ya. Nah, karena ini ngomongin tren, kita mungkin cari definisinya dulu nih. Apa sih tren itu gitu kan? Tren, jadi mungkin udah sering kita dengar ya tren tuh ya. Itu bisa contohnya nih, fashion kemarin sempat ngetren nih, Citayam Fashion Week. Nah, itu kan ngetren juga, tapi ya sekarang udah nggak ada gitu ya. Terus juga di fashion juga sering ya, ada sepatu, ada nanti mungkin yang lain-lainnya. Terus juga mungkin tren juga bisa berupa teknologi, ya sekarang udah ada NFT, udah ada kripto. Ya. Jadi apa sih tren itu kan? Jadi kalau secara definisi memang tren ini definisinya general direction ya, atau suatu arah yang umum in which something is developing or changing. Jadi antara perubahan yang general yang mana dia tuh sedang berkembang atau mungkin sedang berubah. Nah, jadi kira-kira itu ada sesuatu yang berubah nih tapi nggak langsung gitu kan ya. Nah, kalau dari klasifikasi kita juga bisa bagi juga ya tren itu berdasarkan ukuran ya. Jadi ada yang micro. Micro itu artinya ya cuman bentar nih, mungkin ya tahun ini ada, bisa udah nggak ada lagi, itu ya kita bisa bilang yang micro lah. Kemudian ada yang makro. Makro ini ya bisa 3 tahunan kan. Atau yang paling gede ya mega trend. Saya ini bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kita bagi 3 ini dulu aja biar mungkin gampang nanti teman-teman baginya gitu kan. Dan kita coba mungkin kalau kita mundur ya ke 100 tahun yang lalu, tren itu juga besar banyak perubahannya ya. Jadi
kenapa kita mundur, biar kita juga tahu nanti kita ke depan akan apa sih gitu kan ya. Kalau kita tahu sejarah, seharusnya kita juga akan bisa tahu nanti masa depan seperti apa gitu kan. Nah, contoh kita kalau ngomongin tren di revolusi industri gitu kan ya, waktu itu kan dari belum ada listrik jadi mungkin pakai tenaga air, kemudian pakai tenaga uap, udah mulai ada listrik, udah mulai ada combustion power atau mesin apa namanya untuk kendaraan gitu kan ya. Dan yang terakhir ya kita sekarang sedang berada di industri teknologi ataupun informasi gitu kan ya, yang sedang bergerak. Nah, tentu ini memang ini yang kita bilang mega trend ya, dan kita nggak tahu nih nanti di 2040, di 2100 itu apa ya. Mungkin bisa jadi udah sangat berubah karena kita lihat 30 tahun lalu udah beda banget dengan yang sekarang gitu kan. Nah, jadi kita apa nih yang kita bisa siapkan atau apa mungkin yang kita bisa predik. Nah, nanti mungkin kita akan bahas juga. Oke, mungkin kita spesifik terkait UI karena kali ini materinya tentang UI, jadi kita dari yang makro-makro dulu lah tentang UI trends itu sendiri ya. Mungkin kita karena UI itu juga sebenarnya baru mungkin beken di tahun 2010-an mungkin ya, karena dulunya kan ya UI ya seadanya, apalagi internet waktu itu belum ada. Nah, kita mungkin ke tahun 2010 sekiranya ya, mungkin ada yang pernah ngalamin nggak dulu pada masanya ada suatu UI itu yang sama seperti bentuk nyatanya. Contoh ya, kalau dulu dipopulerkan sama Apple ya. Apple membentuk suatu desain yang waktu itu juga cukup terkenal dengan nama skeuomorphism. Jadi contoh di semua elemen UI-nya itu menggunakan material ataupun desain yang mirip. Contoh ada voice recorder, ada dikasih mikrofonnya. Notes dikasih seperti ada notes-nya. Kalkulator bahkan tombolnya sampai sedetail itu. Nah, waktu itu kenapa sih seperti itu gitu kan ya? Nah, jawabannya waktu itu kan memang lagi adaptasi ya dari device yang berubah juga ya, yang dulunya mungkin komputer ya nggak common, mungkin cuma orang-orang tertentu kan. Nah, pada saat itu sudah mulai ada lah yang device yang bisa touchscreen, yang waktu itu yang bukan ya iPhone tentunya ya. Nah, disinilah daripada user itu belajar ataupun kan mungkin dia nggak tahu ya itu button, oh nggak tahu ini drop down, sekarang mungkin udah teman-teman tahu ya, cuman waktu itu ya dibikinlah sesuai dengan bentuk aslinya biar barrier untuk dia belajar tuh sedang atau kecil lah. Jadi dengan tahu oh ini ada tombol seperti tombol fisik ya, ini tahu ini adalah bisa ditekan dan seterusnya. Nah, jadi mungkin kita bisa nge-refer ke UI yang terakhir ini ya, ada namanya skeuomorphism itu. Nah, di tahun 2010-an kecil lah ya, jadi ternyata mulai perubahan arah lagi nih. Ini diawali sama Microsoft sama Google ya, ini dua tech company yang besar juga, mereka ternyata berkebalikan sama jalannya Apple. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan flat kan. Karena flat ini bisa dibilang ya lebih clear, bisa dibilang lebih sederhana, dan mungkin waktu itu juga sudah adaptasi teknologi udah banyak ya, udah mulai pada beralih ya dari dulunya mungkin handphonenya masih hitam putih udah bisa pakai warna dan seterusnya. Nah, jadilah muncullah flat design ini, dan ya akhirnya iOS ngikutin juga kan di kalau nggak salah di iOS 7 ya, itu tahun 2013 atau 14 itu yang mungkin ya. Ya akhirnya Apple berubah juga kan. Dia mengubah cukup drastis dari awalnya yang dari icons-nya yang seperti nyata, akhirnya dibikin lebih flat, dan UI di dalamnya pun juga lebih flat lagi. Nah, itulah perubahan yang terasa juga, dan saat ini mungkin kalau teman-teman buka juga udah banyak sekali perubahan ya gitu, nggak kerasa juga gitu. Nah, mungkin kalau yang lainnya juga ini lebih baru ya, mungkin sekitar tahun 2019 ya, Microsoft juga punya bahasa sendiri ya, jadi dia bikin Fluent Design yang mana kalau Microsoft ini lebih selain dia flat, dia juga pengen nerapin elemen-elemen yang mungkin punya makna ya. Contoh cahaya, kedalaman, motion, karena
yang diterapkan dalam UI kan kalau flat jadi kita nggak tahu ya ini sebenarnya di depan atau di belakang ya, dengan sederhana seperti dikasih material, dikasih bayangan, jadi tahu oh ini sedang di depan, ini sedang di belakang dan seterusnya. Nah jadi akhirnya pun brand-brand besar juga menciptakan bahasa desainnya, Microsoft, IBM, nah yang termasuk juga Google ya. Google juga mungkin udah cukup lama dan yang terakhir tahun 2021 kalau nggak salah ya, dia ngeluarin yang versi ketiganya yaitu bisa dibilang Material U ya. Mungkin dulu teman-teman udah sering lihat juga ketika material design yang versi pertama kali dimunculkan itu ya mungkin cukup sederhana tapi itu cukup merubah juga di sisi tampilan Android kan ataupun produk-produk Google. Tapi perlahan pun juga tidak berhenti di situ, dia beradaptasi dan berkembang. Akhirnya material desain yang mungkin kalau kita pakai mungkin terlihat kaku, tapi di Material U ini dia bisa dibuat adaptif dengan brand yang sedang memakainya. Misalkan brandnya pengen warna gelap atau pengen warna colorful ya, Material U memungkinkan. Nah itu sekilas tentang kita bisa bilang bahasa desain yang berubah ya dari tahun ke tahun ya. Nah, tadi terkait UI ya. Terus kalau mungkin kita pengen lihat UX tuh seperti apa sih tren-trennya. Nah, ini ada yang pernah nge-mapping nih. Ini cukup niat juga dia membuat suatu mapping yang mana ini kalau dari sisi warna-warnanya ada artinya ya, yang kuning ini lebih ke UX-nya, yang apa nih ya, yang biru ini lebih ke industrial design-nya atau physicalnya, yang pink lebih ke visual design-nya. Nah, mungkin nggak perlu kita bahas semua, cuman kita bisa ngelihat ya di sini pergerakan tren itu juga bervariasi. Kalau kita kembali ke tadi klasifikasinya, kita bisa lihat ada yang oh cuman bentar, artinya dia micro. Oh ada yang gede banget, artinya dia bisa jadi yang mega. Nah mungkin kita ambil contoh beberapa hal tadi ya. Nah ini tadi ada nih skeuomorphism tuh ada nih di sini. Ya kita bisa bilang dia cukup bertahan sekitar nggak cuma setahun doang. Jadi dia bisa dibilang kita yang makro lah, karena dia cukup mendominasi di beberapa tahun. Tapi akhirnya dia juga surut juga. Kemudian mungkin ada juga kalau mungkin teman-teman sempat lihat juga ada parallax scrolling, dulu sempat juga ada interaction itu kalau di scroll banyak animasinya gitu kan. Nah, itu sempat rising tapi juga sebenarnya udah surut juga. Atau mungkin tren yang terlalu cepat turun, kalau nggak salah itu di tahun 2019 atau 20 mungkin ya, itu dulu sempat juga ada namanya neomorphism, jadi ada semacam aliran para desainer yang ingin membuat skeuomorphism versi baru gitu kan. Cuman karena itu ternyata juga tidak apa ya, tidak mudah ataupun tidak bisa diterapkan, akhirnya juga berhenti juga gitu. Tapi ada yang sifatnya mungkin apa ya, lebih lama gitu ya. Contoh mungkin kalau kita bisa lihat di sini, ini yang udah sampai jauh ini ya voice interface. Nah mungkin ini sampai sekarang masih ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau dulu kan sebenarnya udah ada ya text to speech ya. Jadi dari teks menjadi suara ataupun sebaliknya dari suara menjadi teks. Nah sekarang masih dalam pengembangan terus kan. Kita bisa pakai Siri, pakai Google Assistant, pakai Cortana ataupun Alexa kan. Nah jadi ini terus developing nih, dan siapa tahu nanti mungkin akan di satu saat akan mature ataupun suatu saat juga akan nggak tahu apakah hilang atau enggak juga gitu. Kemudian apa lagi ya, nih yang mungkin masih rising juga chatbot ya. Chatbot juga sebenarnya udah dari tahun 2016 mungkin ya, dan sampai sekarang pun masih banyak yang berusaha mengembangkan lah, karena ini juga terkait sama UX ya, yang mana kita biasanya neken tombol kalau ada chatbot ataupun kita dengan orang, tapi jadinya ini ada bot yang membantu gitu kan. Oke, nah mungkin itu sekilas tentang UX trennya. Jadi kalau kita mungkin lihat sih yang sekarang apa sih tren-tren sekarang, mungkin bisa mulai dari yang visualnya dulu ya. Kalau secara visual mungkin teman-teman juga udah sering lihat bahwa ya ini warna-warna yang sedang banyak dipakai, yang mana dia lebih cerah. Kalau didominasi memang betul lebih ke arah purple gitu kan. Karena ini yang sekarang sedang ngetren gitu kan.
Nah, jadi beberapa brand besar pun juga memakainya nih. Contoh ada Stripe, ini sebuah payment gateway di US menggunakan warna seperti ini. Apple pun juga waktu kemarin juga ada event, dia lebih memakai warna yang tone-nya seperti ini juga. Nah, ini juga didukung juga sih di Pantone ini perusahaan yang research juga tentang warna ya. Di tahun 2022 ini memang warna yang menjadikan warna tahun ini adalah warna disebutnya very pearl ya. Jadi seperti inilah kira-kira. Nah, ini memang ngetren, tapi ya nggak tahu tahun depan apakah masih ngetren atau enggak ya. Kita lihat nanti gitu ya. Terus yang sekarang juga sempat juga ada retro UI ya. Jadi sempat pada beberapa yang mencoba nih pengen ke klasik-klasik gitu. Jadi retro ya. Cuman berhati-hati ketika membuat suatu perubahan yang sangat major ya. Karena kan ya ini hanyalah UI. UI ini lapisan paling luarnya gitu kan ya. Jangan sampai nanti mengganggu behavior atau membuat orang belajar baru lagi ya. Makanya kalau misalkan terlalu drastis ya biasanya dipakai cuman untuk suatu event yang bentar. Ini contoh dipakai sama Figma waktu bikin event tahunan conference ya, dia menggunakan retro kan. Tapi ya setelah itu ya nggak dipakai lagi, cuman buat apa namanya, membuat suatu impresi aja gitu. Oke, 3D and animation itu juga mungkin udah cukup banyak teman-teman lihat juga. Kalau mungkin dulu icons gitu sempat flat, ya, sekarang juga akhirnya banyak yang berupa 3D dan 3D pun udah lumayan banyak yang niat juga untuk membuat orang makin suka dengan desainnya ya. Ini mungkin kalau mau ngikutin tren yang sekarang 3D dan animasi ini cukup banyak dipakai. Nah, ini juga ada lagi glass morphism ya, ini cukup baru juga, jadi sebenarnya lebih soft tapi nggak flat. Nah, tapi kalau kita lihat ya, sesuai namanya dia menggunakan elemen seperti kaca ya. Jadi makanya efeknya lebih ke ada yang ngeblur, ada sedikit bayangan sedikit. Nah, ini juga sedang cukup ngetren juga. Tapi mungkin juga sekali lagi berhati-hati, jangan sampai karena kita ikutin tren, tapi jadi malah ngerusak faktor UX-nya, usability-nya. Contoh juga misalkan kita bikin suatu hal yang ngeblur, akhirnya nggak tahu tuh kalau itu buttons atau itu ternyata mungkin kontrasnya kurang ya, jangan sampai kita jadi mengganggu itu. Oke, nah ini section terakhir. Jadi kalau kita udah berjalan ke sebelumnya itu seperti apa, saat ini seperti apa, yang terakhir ya, kira-kira ke depan kayak gimana sih? Jadi ini prediksi ya, jadi ini bisa benar, bisa salah juga. Cuman kita coba mengira-ngira dari apa yang terjadi saat ini dan beberapa referensi yang ada juga gitu ya. Oke, mungkin yang pertama dari XR dulu ya, atau bisa dibilang extended reality. Jadi bagaimana kita mengextend sebuah realita dari yang mungkin kita dari fisik menjadi digital ataupun sebaliknya. Nah, ini cukup banyak walaupun sekarang belum terlalu banyak diterapkan ya. Tapi ya dengan contohnya Facebook mengeluarkan metaverse konsepnya ya mungkin bisa terjadi nanti di mana kita mungkin bisa masuk ke dunia digital ataupun dunia digital masuk ke dalam dunia fisik kita. Ya contoh mungkin kalau di Google Maps itu udah ada juga ya, ketika kita mau jalan-jalan bisa ada apa namanya, tambahan interaction di situ, jadi kita bisa tahu oh tinggal kalau mau jalan ke satu tempat bisa belok kiri depan, nanti habis itu belok kanan dan seterusnya. Nah, ini yang kita bilang extended reality yang diduga juga nanti bisa akan membuat tren baru gitu ya. Oke, ada non-contact interaction, ini sebenarnya juga udah ada juga. Jadi kalau kita ngomongin UI itu sebenarnya kan mungkin orang seringnya ya visual UI atau graphical user interface ya. Sedangkan UI itu sebenarnya bisa banyak ya, bisa berupa voice, bisa berupa gestur, ya, dan bisa berupa yang lain-lain lagi nanti mungkin kalau udah makin canggih ya. Nah, ini mungkin akan jadi tren juga. Yang sekarang udah ada beberapa virtual assistant menggunakan voice, ada Alexa, Siri, Google, Cortana gitu kan ya. Kemudian nanti mungkin bisa berupa hal-hal lain juga kan, interaksi itu nggak menggunakan saat saat ini. Mungkin saat ini masih menggunakan mouse, keyboard ya, mungkin nanti bisa berubah juga gitu. Oke, yang ketiga tentang AI. Nah, ini juga
mungkin udah cukup lama, tapi mungkin juga perlahan-lahan kita ngelihat perubahannya ya. Jadi kalau AI atau kecerdasan buatan ini kan ada klasifikasinya ya. Kalau yang sekarang sih memang betul masih di fase yang satu ya, Neuro AI ya. Artinya dia bisa mengerjakan suatu hal yang spesifik ya, misalkan nge-translate, mendeteksi muka dengan ya, ataupun dia self driving ya, dia dikasih tugas yang spesifik. Tapi nggak menutup juga untuk nanti ke depannya bisa jadi yang AI general yang bisa diajak ngobrol, mungkin bisa diajak diskusi lain-lain. Nah, yang dipredik lagi nanti bisa menjadi super AI. Nah, ini mungkin masih prediksi juga ya. Kalau ini yang udah terlalu canggih ya, mesin yang benar-benar bisa jauh mengalahkan kecerdasan dari manusia gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu, tapi ya melihat dari polanya bisa jadi ke arah sana. Oke, secara teknologi juga mulai berkembang juga tentang decentralization and metaverse. Jadi dengan munculnya blockchain, akhirnya banyak solusi-solusi yang diberikan, mulai dari ada kripto, mungkin ada NFT, dan mungkin nanti ada yang lain-lain juga. Ini mungkin kita sebagai UI designer atau UX yang mungkin nanti akan membuat suatu experience ya, harus memperhatikan juga bahwa nanti kita kemungkinan juga bisa kan mendalami bagian ini. Oke, yang keempat ada way of working. Jadi ini mungkin juga terakselerasi dengan pandemi ya. Jadi kita cara bekerja, cara kita berinteraksi pun banyak berubahnya. Kita sekarang pun seminar jadinya nggak offline tapi jadi online ya, bisa berubah juga menjadi tren juga yang akhirnya membuat habit baru yang dulunya kalau meeting harus datang, sekarang mungkin bisa online. Nah ini lumayan banyak ya perubahan-perubahannya ya. Eh, di lain itu juga tools para desainer pun juga udah makin bervariasi. Dulunya mungkin kalau ada yang ngedesain tuh masih pakai Photoshop, nah sekarang mungkin udah banyak opsinya dan udah lebih canggih lagi gitu kan ya. Teman-teman yang developers pun juga misalkan membuat suatu aplikasi juga sekarang udah makin berubah ya. Nah ini tentunya juga kita sebagai UI designer ataupun UX ya memperhatikan juga bahwa nanti itu ada perubahan behavior dalam kita bekerja ataupun menghasilkan sesuatu. Oke, yang terakhir ini juga ini referensi dari Nielsen dan Norman ya. Jadi ketika UX itu ada level of maturity-nya, jadi pelan-pelan UX ini juga akan makin mature ya. Jadi ini kalau dari klasifikasi ada 6 tapi nggak perlu kita bahas. Jadi yang mungkin paling ignore sama yang paling ke-6 itu udah paling bagusnya lah. Nah, sekarang beberapa perusahaan udah mulai aware nih tentang UX, udah mulai mature. Akhirnya dari dulunya mungkin kalau orang-orang ya udah graphical UI designer disuruhnya desain macam-macam, desain banner, desain ini kan. Nah, sekarang udah mulai mature. Jadi job roles di dalam UX pun udah berkembang ya. Ada yang fokus nge-research, ada yang fokus bikin UI, ada yang fokus bikin copywriting-nya dan seterusnya. Nah, jadi ini teman-teman juga bisa menjadikan referensi juga. Oke, jadi konklusinya jadi beberapa tadi ya poin-poinnya. Jadi dari tipenya ada micro, makro, dan mega. Terus jadi ya tadi yang makro UI biasanya dari well-known companies tadi dari Google, Microsoft, Apple. Tadi sudah bahas juga tentang trend map-nya. Terus ya kita bisa simpulkan juga bahwa faktor-faktor yang berubah dari touchpoint-nya yang dulu nggak ada touchscreen jadi ada touchscreen, behavior-nya juga berubah, teknologi juga berubah. Sama yang terakhir tadi prediksi ke depannya ya bisa jadi ada berapa ya dari XR, non-contact, AI, decentralization metaverse ataupun dari UX maturity. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau ada yang pengen diskusi atau pengen bertanya di luar sesi ini, juga silakan kontak di nomor ataupun Instagram yang tertera. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tito ya. Ya, terima kasih untuk Kak Trias Nurrahmani. Nah, sekarang adalah sesinya tanya jawab. Ya, jadi udah banyak pertanyaan yang terkumpul di Slido yang tadi udah di-share linknya. Atau mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa juga kirimkan pertanyaannya sekarang di Slido. Linknya ada di chat Zoom.
Ya, selanjutnya adalah pertanyaan pertama nih, Kak. Ya, pertanyaan pertama. Kak mau nanya, dalam pembuatan app atau web itu lebih penting desainnya bagus atau experience kemudian pengguna dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasinya dulu. Nah, Kak Agil dulu atau Kak Trias dulu nih yang mau jawab? Bebas, bebas. Silakan dari Kak Tito lah yang nunjuk. Oh, Kak Agil dulu aja nih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Tito. Jadi pertanyaannya itu kalau ngebuat sebuah app gitu kan ya, atau website produk, itu lebih penting desainnya bagus atau experience-nya. Sebenarnya kalau kita bicara penting, semuanya penting gitu kan ya. Kita nggak bisa memisahkan dua hal ini gitu kan. Kalau kita bicara tadi emotion level ya, jika teman-teman ngebuat sebuah desain dan pengen pengen outstanding gitu, hasilnya ya udah utamain 3 hal tadi, visceral, behavioral, sama reflektif tadi gitu kan ya. Nah, bedanya seorang desainer gitu kan ya dengan seorang apa ya seniman gitu kan ya. Itu kalau kita bilang gitu, misalnya seniman itu dia ngebuat sebuah karya, tapi karyanya itu hanya bisa dinikmati dengan panca inderanya kita. Itu seniman. Misalnya contohnya lukis. Kalau kita pelukis, dia bikin lukisan. Tapi kita hanya bisa menikmati lukisan tersebut dengan inderanya kita. Bedanya kalau kita menjadi seorang desainer, kita problem solver juga. Jadi ada solusi yang kita coba selesaikan ketika kita ngebuat sebuah app atau sebuah website. Nah, kalau kita bicaranya mana yang diutamakan dari dua hal ini, kedua-duanya harus penting gitu. Jadi harus utamain juga experience-nya, utamain juga dari segi desainnya gitu kan ya, dari segi interface-nya buat ngundang user itu datang. Tapi kalau kita bicara gimana cara ngebuat dari awalnya, ya kita berangkatnya dari experience dulu, dari awal dulu, dari fundamentalnya. Kalau kita patokannya tadi Jasa James Garrett ya, dia pakai pyramid, ya kita berangkatnya dari strategik. Nah dulu di bawah nih, sesuatu hal yang kita buat app atau web ini itu solving problemnya user nggak, objektifnya apa sih gitu. Itu satu. Yang kedua dari sisi bisnisnya, jangan-jangan ini nggak ada demand-nya nantinya gitu kan. Kita nggak mungkin bikin sesuatu tapi nggak ada demand-nya, ya ngapain gitu kan. Nah ujung-ujungnya kita juga pengen cuan nantinya kan. Nah itu sesuatu hal yang kita harus pikirkan. Jadi nggak bisa dipisahkan, tapi mulainya dari mana, ya mulainya dari strategi yang di bawah tadi, yaitu which is experience tadi, baru berangkat ke yang ke atasnya, ke UI-nya. Itu sih kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Agil untuk jawabannya. Apakah Kak Trias mungkin ada tambahan dari Kak Trias? Ya, secara umum tadi sepakat ya dengan Kak Agil juga ya, keduanya penting. Tapi mungkin kalau saya mau tambahkan analoginya, mungkin kalau kita miripkan dengan makanan aja. Makanan misalkan atau kita bungkus ya, lebih penting itu menarik ataupun enak kan? Ya, dua-duanya kan. Kita bungkusnya menarik nggak enak juga sama aja. Ataupun itu enak tapi tidak menarik juga orang nggak tertarik juga. Jadi ya mungkin saya tambahkan analoginya seperti itu ya. Jadi dari visualnya enak tapi juga pas dipakai atau waktu kalau makanan dimakan ya enak juga gitu sih. Itu aja. Ya, terima kasih untuk tambahnya Kak Trias. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Dalam UX research, baiknya lebih dulu mencari data secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, Kak Trias dulu deh, Kak, yang menjawab. Wah, kalau UX mungkin Kak Agil ya, tapi mungkin kalau dari saya tergantung metode objektifnya ya. Jadi UX itu metodenya banyak ya. Nanti mungkin Kak Agil bisa melengkapi. Jadi kita harus tahu objektif solusi problemnya apa, kita mau cari apa. Nah, baru kita cari metodenya. Metode itu banyak banget ya, ada yang kuanti, ada yang kuali, dan ada yang memang kita yang ketemu user, ada yang nggak ketemu user. Nah, itu tergantung ya. Jadi nggak bisa ada jawaban pasti ya. Nah, mungkin dari Kak Agil aja yang jawab. Betul, Kak Trias, Ya. benar banget. Jadi metode itu mengikuti objektifnya apa, itu benar banget. Kalau kita bicara terkait research ya, research itu kan sebenarnya kalau kita based on objektifnya apa, itu dia dibagi 4. Satu generatif. Kalau generatif itu kayak kita ngelakuin sebuah research, tapi kita nggak tahu nih apa yang pengen kita cari, masalahnya apa. Kita pengen bikin produk, tapi kita nggak tahu masalahnya apa nih dari produk itu. Itu generatif. Nah, kalau kita berbicara generatif, itu di dalamnya kita bisa kombinasiin antara kual sama kuan. Misalnya kualnya kita pengen cari, kita interview orang di luar sana butuhnya apa sih, masalahnya apa. Oke, benar nggak masalahnya itu? Oke, kalau sudah kita dapat dari hasil generatif itu, biasanya kita melanjutin ke tahap riset selanjutnya. Misalnya di tahapan descriptive research gitu. Itu yang kedua secara deskriptif itu kayak kita udah punya
hipotesanya apa, kita udah punya asumsinya apa, kita pengen validasi gitu. Apakah benar nggak sih orang itu mengalami permasalahan yang itu gitu misalnya. Metodenya juga bisa mengikuti mau kuan mau kual. Misalnya kualnya tadi kita pengen ngadain FGD atau interview lanjutan. Kuannya misalnya kita pengen literatur review nih di luar sana, ada nggak sih data yang mengatakan orang itu mengatasi masalah ini gitu. Misalnya itu kita pakai secondary research. Nah, kemudian ada research yang bisa dibilang kayak misalnya yang tahapan ketiga itu kayak evaluative research. Evaluative research itu berarti based on objektifnya dia melakukan evaluasi terhadap research. Ya sama lagi gitu. Ini tergantung kebutuhannya gitu. Mencarinya kuan atau kual, tapi bisa dikombinasikan. Kalau kita bicaranya evaluatif, misalnya UT biasanya nyarinya why-nya, tapi kadang stakeholders butuhnya kuannya juga. Berapa banyak sih orang mengalami permasalahan ini gitu, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, kalau kita main di sisi kuan, itu paling banyak di best practice-nya itu di beberapa perusahaan itu mainnya di tahapan keempat ini, yaitu causal atau analytical research. Jadi kayak misalnya produknya itu misalnya sudah live gitu ya. Soal sudah live, kemudian dia udah punya historical data gitu. Jadi udah punya historical data, udah punya data trackingnya. Misalnya kalau bikin web, misalnya dia punya GA, dia bisa melihat trafficnya seperti apa. Atau misalnya app mainnya di Firebase, misalnya kayak gitu, dia udah punya data, kita ngelakuin analisis di sana gitu. Nah biasanya kuat juga. Tapi balik lagi, tergantung dari objektifnya pengen nyari apa sih gitu. Nanti metodenya mengikuti gitu. Antara kuan atau kual tadi. Biasanya kalau kita bicara kual itu dia mencari why-nya. Kalau kuan, dia mencari penguat dari why-nya ini. Seberapa banyak sih orang yang mengalami hal yang di why-nya ini. Itu sih biasanya. Oke, terima kasih untuk Kak Agil dan Kak Trias atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, izin bertanya, apakah ada tips untuk memilih warna atau color palette dalam UI UX? Ya, dipersilahkan untuk Kak Agil dulu ya Kak. Kalau ini mainannya Kak Trias, gitu. Karena Oh, mainnya Kak spesialisasinya Trias. saya Oke, sebenarnya Kak. dari Siap. sisi, benar di sisi research. Tapi kalau berbicara soal tips untuk memilih warna color palette ya, ini kalau dari saya, dari sudut pandang saya yang selama ini sering bekerja dengan teman-teman desainer, ya kita patokannya adalah brand guideline dulu dari awal. Gitu. Karena color palette itu akan mengikuti dari brand guideline-nya gitu kan, karena relevansinya terhadap itu gitu. Baru nanti kita definisiin dari desain guideline-nya kita. Cuman hal yang paling penting mendefinisikan color palette ini satu dari segi konsistensinya ya, karena ini kan akan jadi melekat ya, melekat dari sisi usernya, karena nih mereka akan selalu terbrainwash bahwa brand warna ini misalnya saya nyebut merek misalnya merah gitu, merah ini operator merah apa nih Telkomsel gitu, sehingga nanti akan mengikuti nih color palette yang di desain guideline-nya bisa jadi akan mengadopsi beberapa gambar itu karena udah terekam di brainwash-nya. Dengan seperti itu mereka akan jadi jauh lebih sticky nanti ininya brand-nya gitu. Itu satu. Yang kedua, jangan lupakan dari segi accessibility gitu ya, usability-nya. Accessibility kayak misalnya jangan sampai ketika kita mendefinisikan ini warnanya timpang tindih sehingga secara accessibility, secara visual orang nggak bisa ngelihat gini misalnya objektifnya biar dia bisa ngebaca apa message-nya misalnya gitu, tapi dengan kalau yang udah kita definisikan dan secara accessibility itu nggak oke gitu kan ya, itu jadi nggak tersampaikan objektifnya. Itu sih kalau mungkin dari saya, mungkin Kak Trias lebih jago lah kalau hal ini. Oke, boleh dilanjutkan oleh Kak Trias. Ya, kurang lebih juga sama tadi. Yang pertama memang betul ya, brandnya dulu ya, jangan sampai nanti brandnya merah kita bikinnya hijau kan, jadi ya udah salah server gitu kan yang bikinnya kan. Jadi kalau udah tadi ya brand, kemudian mungkin yang mau saya tambahkan juga kalau color palette itu juga mungkin juga kita perlu pilah-pilah sih biasanya sih. Kalau misalkan ada warna, jangan sampai semua warna itu seperti menyala juga kan. Paling nggak ada satu vokal color ya. Misalkan brandnya tentang merah ya, ya udah nanti itu merah, selebihnya jangan terlalu banyak warna yang terlalu dominan juga gitu ya. Karena nanti itu juga terkait sama user juga. User itu ketika misalkan akan lihat button ataupun lihat satu screen dan satu button, nah color yang paling stand out lah yang harusnya akan jadi primary call to action ya. Jadi itu yang disarankan ya cukup satu yang vokal aja. Dan kemudian juga tadi juga sempat disampaikan tentang accessibility ya. Jangan sampai kita bikin suatu warna yang kan ada juga ya beberapa pengguna tuh buta warna gitu. Itu pun juga bisa di Figma, kalau pakai Figma itu bisa kayak disimulasiin juga. Jangan sampai itu membuat suatu misalnya kita membuat label itu dengan warna yang hijau sama biru gitu kan ya. Sedangkan itu punya arti kan ya. Nah, bagi orang yang buta warna gimana bedainnya gitu kan. Jadi
perlu diingat itu juga bisa berpengaruh sih. Terus kalau selebihnya mungkin kalau teori warna mungkin bisa cari referensi ya, karena di luar sana juga banyak sih tentang psikologi warna. Merah itu apa, hijau itu mungkin lebih ke kayak lebih ke alami, kuning lebih menyenangkan, kemudian biasanya apalagi biru lebih ke serius, gitu. Ungu lebih ke rileks. Itu biasanya juga punya apa namanya punya arti sih gitu. Jadi mungkin kalau dari saya itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Kak Trias dan Kak Agil. Nah, satu pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah habis. Satu pertanyaan terakhir yaitu, Kak boleh minta PPT-nya ya. Kak operator mungkin bisa kirim PDF-nya Kak di chat atau di mana Kak? Ya. Ya, mungkin teman-teman yang mau tanya lebih lanjut nih dengan Kak Trias ataupun Kak Agil bisa langsung kontak Kak Trias ataupun Kak Agil lewat email atau Instagram-nya tadi udah di-share di slide. Ya, habis ini PPT-nya akan di-share oleh operator, guys. Ya, tenang aja. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke review UI UX. Nah, ada beberapa desain yang terpilih oleh panitia. Lalu kemudian nanti Kak Trias dan Kak Agil akan mereview desainnya. Ya, ini adalah desain yang pertama. Mungkin dari operator bisa dipresentasikan. Ya, dari desain yang pertama nih Kak. Mungkin Kak Trias dulu atau Kak Agil dulu yang mau nge-review nih. Dari My Ubaya. Nah, mungkin Kak Agil dulu mau nge-review. Saya sebenarnya ini agak kurang paham gitu maksudnya. Mungkin bisa dijelasin dulu karena kita nggak paham konteksnya. Misalnya ini untuk apa gitu kan ya. Karena agak sulit kalau misalnya kita bicara eh, masalah UI. UI kan sebenarnya subjektif ya. Dan itu tergantung preference gitu. Nantinya sukanya yang mana gitu, segmentasinya ini. Mungkin bisa berangkatnya mungkin dari ini aplikasi. Ini jelasin dulu. Jadi biar kita dapat gambaran konteksnya dulu, Kak. Terus nanti ngeset-set apa journey-journey-nya itu misal apa skenario-nya kayak gimana gitu tadi. Misal satu pengen transkrip journey-nya kayak gimana gitu. Jadi biar ada gambaran dulu Kak gitu. Kalau ngelihat secara sekilas agak sulit gitu. Nanti malah yang muncul bias gitu. Karena tergantung preferensi saya aja gitu. Mungkin bisa dikasih konteksnya dulu Kak. Oh ya, sebentar Kak. Ya, mungkin dari peserta yang mengirimkan desain ini bisa on mic, bisa langsung menjelaskan tentang aplikasinya ini. Oh ya baik, selamat malam. Ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri aplikasi kampus, jadi tujuannya buat kayak presensi, terus ngelihat nilai, sama ngelihat IPK dan lain-lain. Pokoknya informasi pribadi soal mahasiswa sih intinya. Kayak ada jumlah kehadiran juga di situ. Sama data pribadi mahasiswa. Objektif utamanya apa nih? Absennya. Halo, Mas Evan. Kira-kira apa nih objektif utamanya kenapa pengen bikin aplikasi ini gitu atau desain ini gitu? Apa yang kira-kira coba di solving dari desain ini? Oh yang pertama sih karena memang kan kebetulan aplikasi yang sekarang kurang flow-nya banyak banget yang meribetkan gitu. Kayak kan fungsi utamanya buat presensi, buat melihat nilai. Tapi untuk mencapai ke sana itu kayak lama banget, susah. Kayak harus melewati banyak tombol gitu loh. Nah terus coba-coba kemarin buat kayak presensi lebih gampang, sama buat lihat nilai, lihat
jumlah kehadiran juga lebih cepat tuh. Oke. Berarti fungsi utamanya tadi buat absensi sama transkrip nilai tadi ya? Ya. Untuk aplikasi kampus ini? Iya. Oke, navigasinya kalau boleh tahu kenapa ngedesainnya di bawah itu navbarnya ada 3 gitu, beranda, kartu studi, sama profil. Oh, karena itu sih, karena itu yang paling sering digunakan fiturnya. Ya, fitur utama yang paling sering dipakai. Oke, saya agak sulit memberikan feedback nih karena nggak terlalu dapat gambaran konteksnya. Cuman satu hal yang penting ya, ketika kita ngedesain itu semua elemen itu harus ada reason to believe-nya kenapa sih gitu. Jadi kayak misalnya kenapa sih presensi ini misalnya Kak Evan naruh di paling atas itu dengan model seperti itu. Kira-kira reason-nya apa nih Kak? Untuk presensi kayak ada sisi urgensinya sih. Jadi misalkan kita kelas, terus kalau kita buka aplikasi kita jadi ingat kalau hari itu ada kelas dan kita belum presensi gitu. Oke. Dia kayak juga jadi reminder juga sih. Kan kadang bisa lupa buat presensi. Kayak sudah datang kelas tapi dia kadang bisa lupa presensi gitu. Oke. Terus coba diklik presensinya Kak. Oh, belum ya, belum di atau ini ya. Oke, jadi dia action-nya apa nih pada saat ngeklik itu yang terjadi adalah dia harus nge-setting map-nya atau nge-scan sesuatu atau seperti apa Kak? Nge-scan sesuatu sih. Berarti nge-scan. Iya. Apa kalau di Figma QR kan gitu ya? agak bingung soalnya kalau buat scan. Berarti nge-scan QR ya? Iya. Atau apa? Kayak gitu ya. Scan Jadi QR QR, kemudian scan QR terus nanti ya langsung anu sih. Kalau misalnya sudah 15 menit setelah jadwal gitu berhasil. Sebelum jadwal habis berhasil. Oke. Paling yang ini Kak, kalau ini kenapa reason-nya kenapa masukin button-nya itu cek daftar hadir sama kembali beranda gitu? Buat itu sih. Cek daftar hadir buat kayak ngecek jumlah kehadirannya dia kayak masuk atau belum sih. Tapi udah ada statement di atas bahwa presensinya gagal ya? Iya sih. Jadi menurut Kakak gimana tuh Kak relevansinya? Sama itu sih buat cek daftar hadir. Misalnya kalau di Ubaya sendiri kayak jumlah dia nggak boleh absen itu 3 kali ya. Nah jadi mungkin kalau gagal dia bisa sekalian buat ngecek gitu loh. Sudah berapa kali dia nggak presensi gitu. Ketimbang misalnya dia kayaknya ini gagalnya ini karena dia kan sebenarnya datang nih gitu kan ya. Datang kemudian dia nge-scan terus dia gagal gitu. Terus dia ketimbang nge-scan lagi mending dia cek daftar hadir gitu ya. Itu gimana menurut Kak Evan? Maaf gimana tadi? Jadi kayak misalnya dia datang kan, terus dia scan QR untuk presensinya ya kan ya. Kemudian muncul negatif skenario, presensinya gagal. Sehingga dia harus ngelakuin daripada scan ulang, mending saya cek daftar hadir, masuk nggak gitu. Padahal di sini udah ada statement bahwa presensinya gagal gitu. Atau seperti apa kira-kira? Oh itu kan presensi gagalnya karena telat ceritanya. Kalau di sini ya skenarionya. Oh, tak kira karena dia udah absen gitu kan ya. Karena nggak ada statement bahwa misalnya dia udah telat atau apa gitu kan. Jadi kalau kayak gini dia cek daftar hadir aja ya gitu ya. Aku kira tadi pada saat dia scan gitu kan ya. Pada saat dia scan gagal gitu kan ya. Terus diarahin ya udah coba scan lagi, reload lagi, scan lagi gitu kan. Nah, itu yang yang mungkin perlu diperjelas juga. Kalau aku sih menurutku seperti ini. Ketika kita ngedesain sebuah journey gitu kan ya, salah satu hal yang paling penting adalah efisiensi, gimana biar bisa mereka itu sampai dengan goals-nya itu dengan cara cepat gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ketika kita ngedefinisiin negatif skenario, yang paling penting adalah gimana dia recover from errors-nya gitu. Nah, recover from errors ini harus disesuaikan dengan statement error-nya seperti apa gitu, dan apa yang diharapkan. Misalnya presensinya gagal, ketimbang misalnya cek daftar hadir, ada nggak sesuatu misalnya hal yang bisa dilakukan oleh dia gitu, misalnya bisa nge-follow up atau apa gitu kan. Sayang banget misalnya waktunya udah telat gitu, tapi dia pengen bisa absen gitu, atau ada sesuatu hal yang mungkin bisa dia lakukan gitu, untuk ketimbang dia menyadari bahwa oh ya udah nggak bisa gitu. Nah itu
mungkin perlu dicari juga sih. Itu sih mungkin kalau dari aku, Kak. Oh iya. Selebihnya kalau misalnya bicara, balik lagi, kalau bicaranya interface ya, itu ya selera gitu. Tapi secara accessibility ya mungkin kita juga perlu ngecek jauh lebih jauh gitu. Misalnya apakah dengan memberikan warna merah gitu kan ya di sini gitu kan ya, itu secara accessibility di sisi usernya seperti apa gitu. Kalau memposisikan sisi user misalnya, saya secara accessibility ini agak nggak terbaca nih, maksudnya karena kan gagal fokus ya di bawah. Sebenarnya presensi gagal ini maksudnya apa sih gitu kan ya? Apakah gagal karena apa? Karena apa itu kan yang mungkin belum tergambar dengan jelas. Misalnya bisa dikuatin dengan misalnya memberikan ketimbang icon X, jadi diganti misalnya negatif skenario-nya ke yang lebih misalnya mudah dipahami, karena ada satu UX law of UX yang law of UX itu yang ketika misalnya kita namanya dual coding teori gitu, ketika kita kasih gambar sama tulisan itu orang akan jauh lebih nangkap, dengan catatan gambarnya harus relevan dengan message yang pengen disampaikan gitu. Misalnya di sini message yang pengen disampaikan adalah batas waktu presensinya udah telat nih gitu kan ya. Mungkin bisa ditampilkan dengan sesuatu hal yang misalnya lebih relevan gambarnya ketimbang daripada X ini gitu, karena X ini terlalu general misalnya seperti itu. Jadi orang ketika ngeliat oh telat nih gitu. Nah, itu mungkin jauh lebih menarik. Itu sih mungkin dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Agil. Ya, Kak Trias mungkin bisa menambahkan, Kak. Oke, mungkin kalau saya disclaimer dulu ya, karena ini kan kita hanya nilai dari surface-nya doang ya, jadi mungkin bisa jadi kita nggak tepat juga, karena kan tadi dalam elemen itu kan juga ada dari strategi sampai surface itu sebenarnya panjang. Jadi kalau kita nilai cuma dari sisi surface ya, bisa jadi kita nggak tepat sih, lebih tepat kalau nanti usernya langsung. Mungkin kalau nanti memang mau nilai dari surface ya lebih ke ini ya, lebih ke impression testing itu bisa sih, misalkan, atau sorry, preference testing juga bisa sih, misalkan punya dua desain lebih prefer yang mana secara visual, itu mungkin bisa. Cuman kalau ini kan tadi ternyata ada flow ya, ada problem yang diangkat ya. Nah jadi mungkin untuk next desainnya mungkin boleh diceritakan dulu sih, dari ini strateginya apa sih, kita mau ngatasin masalah apa sih, akhirnya kita membuat desain ini, dan alasannya apa sih, ada button di sini, ada menu di sini. Nah mungkin nanti lebih enak men-challenge dari situ sih, karena kalau kita nilai dari surface sejujurnya akan banyak biasnya kan. Dan kemudian juga mungkin yang akan lebih bisa memvalidasi itu sebenarnya juga bukan orang yang expert, tapi bisa langsung ke user. Maka ada mekanisme atau ada metodologi user testing, itu juga lebih baik nanti tadi siapa ya, Mas Evan ya, Kak Evan ya. Nah, itu bisa misalkan nanti pengen ngevalidate, kan tadi udah pernah ada app sebelumnya ya yang mungkin dibilang lambat, ya dicoba aja dengan bikin skenario, misalkan ada si A gitu ya, tolong skenario adalah mau absen nih atau mau presensi nih, nanti gini 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 ya, bikin skenario aja, nanti kita dengerin feedback-nya gitu kan. Sederhananya sih seperti itu ya untuk ngelakuin. Jadi akan lebih valid ketika orang itu yang menjadi target usernya melakukan testing ya, dibanding se-expertnya orang pun gitu kan ya. Oke, jadi mungkin disclaimer itu dulu. Cuman kalau mau memang diminta untuk review, mungkin saya bisa merefer pakam-pakam UX ataupun UI aja kan. Kalau dari law of UX juga banyak, ataupun kalau kita mungkin yang cukup common ada 10 usability heuristics ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa cari juga. Sebenarnya udah ada tuh dibuat, ada 10 pakam-pakam desain. Jadi contohnya mungkin ada visibility of system status. Jadi kalau misalkan loading itu juga orang harus tahu, ataupun mungkin tadi yang nyangkut ke pakemnya adalah ketika error. Nah, tadi mungkin boleh dicoba tadi ketika error tadi, saya juga sama sih, nggak nangkap juga sih itu maksudnya apa. Jadi kalau dalam pakem itu sebenarnya yang pertama kita emang harus mencegah user tuh error sebenarnya. Makanya ada biasanya divalidasi ataupun dikasih informasi dulu gitu kan ya. Ataupun kalau emang udah terjadi error harus ngapain gitu kan ya. Nah itu sebenarnya pakam-pakam UX mungkin lebih ke sana sih, dibanding kita mungkin ngomongin terkait warna atau apa gitu kan. Karena itu yang lebih penting bagi user gitu ya. Nah, tadi juga sama ketika presensi agak bingung juga ketika dia memang tadi karena telat ya, karena udah telat ya. Gagal itu ya, Kak Evan.
Oh iya. Ya, tadi karena apa? Gagal karena telat ya? Oh ya, Telat gagalnya apa karena namanya? telat sih. Maksudnya dia misalkan harusnya presensi jam 10 tapi dia jam 11 gitu ya. Iya. Nah, kan sebenarnya kalau emang dia udah telat, kenapa kita masih sediakan fitur untuk presensi kan logikanya gitu kan ya. Kenapa kalau emang udah pasti gagal kan sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya juga ada pakemnya bahwa kita juga harus mencegah user itu untuk error kan ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada mekanisme kalau gagal itu harus ngapain juga dikasih tahu juga. Oh, memang sudah melebihi batas waktu. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus ya udah nggak ada actionnya, ataupun dia bisa ngelakuin hal yang lain, itu mungkin lebih mengarahkan user ke sana sih gitu. Mungkin tadi karena flow-nya cuma itu ya itu aja ya. Tapi kalau secara visual ya cukup oke, dengan color-nya juga cukup konsisten. Mungkin kalau mau review secara desain dikit mungkin boleh ke depan lagi. Oke, mungkin lebih ke tadi yang halaman apa ya? Halaman kartu studi tadi kalau nggak salah ya. Yang itu ada yang bagian atas mungkin perlu diperhatikan accessibility juga, karena itu ternyata ada drop down ya. Jadi warnanya juga agak nyaru, jadi mungkin orang nggak tahu. Nah, dan juga mungkin prinsip-prinsip seperti di mobile itu juga ingat kan itu disentuh pakai jempol ya, ataupun di jari gitu kan ya. Nah kan juga ada, kita harus nge-prevent juga orang itu salah tap gitu kan ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau bikin UI jangan terlalu mepet-mepet juga, karena mencegah lagi-lagi mencegah buat user salah gitu kan. Gitu. Terus oke, mungkin boleh ke beranda lagi tadi ya. Ya, itu penggunaan icon juga sebenarnya tujuannya udah bagus ya tadi ya, pengen biar orang nggak perlu membaca, ntar juga lama-lama bisa ingat, itu udah cukup bagus. Cuman mungkin perlu diperhatikan kalau terkait ukuran kali ya. Kalau dari sini sih kayaknya ukuran-ukurannya agak kurang konsisten ya. Jadi ada yang terlalu kecil juga, dan eh, mungkin spasi-spasinya juga apa, jarak-jarak antar itu juga perlu dikonsistenkan juga kan. Karena ya konsistensi, simplicity itu juga masuk dalam pakem kita mendesain sih. Jadi jangan sampai terlihat berantakan kan. Kalau berantakan jadi user kayak, oh kok ini serius nggak sih aplikasinya gitu. Mungkin itu aja sih. Oh ya, makasih. Oke, terima kasih untuk Kak Trias dan Kak Agil untuk yang sudah mereview tentang satu aplikasi. Ya, selanjutnya kita ada photo session. Ya, dimohon semuanya untuk on cam. Kita akan foto bersama. Ya, saya tunggu guys. Ya, untuk mahasiswa UC yang hadir di sini, yang nggak on cam ini jadi presensi juga. Ya, info aja guys. Ya, aman ya, sudah banyak nih guys. Ya, di layar saya ada 2 slide. Kita akan berfoto. Slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Ya, saya lupa satu lagi. Kita akan foto dengan posenya GDSC seperti ini, seperti logonya GDSC yang ada di pojok sini. Oke, seperti ini ya guys. Ya, minta tolong operator untuk ngefoto.
Tangan saya lagi pause ini. Ya, ada 2 slide juga. Saya hitung 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh on cam, boleh off cam lagi. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke info session dari GDSC. Kepada Ketua GDSC, Natalia Minok, dipersilakan. Ya. Oke, thank you Tito. Udah jadi MC malam ini. Oke, halo semuanya. Terima kasih udah datang pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar ya hari ini dari speaker keren-keren kita. Ada Kak Agil, Kak Trias. Terima kasih banyak udah hadir di malam ini. Terima kasih atas ilmunya. Thank you banget, Kak. Oke, jadi langsung aja aku mau nyampein info session dari GDSC UC. Minta tolong share screen-nya. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Oke, sebelumnya buat yang belum tahu saya, aku Natalia Minok dari ISB Angkatan 2020. Kalau kalian dari UC, di sini aku sebagai lead GDSC UC untuk tahun 2022. Oke, next aja Kak. Oke, ini saya sedikit mau flexing ya teman-teman. Kemarin akhir bulan lalu itu semua lead dari GDSC se-Indonesia itu diundang ke kantornya Google ke Jakarta. Nah, ini ada foto sama bareng-bareng GDSC lead se-Indonesia. Nah, di sana kebetulan aku ketemu sama banyak lead-lead dari univ-univ yang gede-gede juga, dari UI, ITB, UNER, dan lain-lain. Terus itu kalau kalian lihat foto yang di pojok kanan bawah itu adalah GDSC lead-nya yang di Uni Surabaya. Ada UNER, ada Telkom, ada UNESA, ada UPN Veteran Jatim, dan lain-lain. Oke, next slide-nya, Kak. Oke, buat yang belum tahu GDSC itu apa sih? Nah, GDSC ini adalah sebuah komunitas di bawah naungan Google Developers yang berbasis di universitas. Sebenarnya juga banyak di Indo, univnya itu yang ada GDSC-nya, kayak yang sudah saya sebutkan tadi, ada UI, ada ITB, itu ada GDSC-nya, ada UNER, ada IT Telkom, ada UGM, itu juga ada. Nah, GDSC ini tuh sangat terbuka buat kita yang mau belajar teknologi, utamanya itu teknologinya Google. GDSC ini nggak cuman buat anak IT ya teman-teman, tapi terbuka buat kita semua yang di luar jurusan IT. Misalnya nanti teman-teman PCD mau daftar, itu sangat terbuka ya kita. Karena nanti divisinya itu juga banyak, ada divisi desain, ada copywriter, dan lain-lain gitu. Yang terpenting di sini itu kita sama-sama mau belajar dan juga berkembang aja. Gitu. Oke, next aja Kak. Nah, untuk programnya di UC, GDSC, sementara ada 4, yaitu info session. Sebenarnya hari ini itu adalah info session dan juga tech talk. Jadi info session ini untuk memperkenalkan apa sih GDSC itu kepada teman-teman. Gitu. Kalau yang kedua tech talk ini kita akan adakan rutin seperti webinar gitu, atau juga nanti ada workshop yang teman-teman bisa hands-on langsung waktu pemateri nanti jelaskan gitu. Nah, untuk topiknya nanti juga akan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada namanya study jam. Study jam ini tempat di mana teman-teman itu bisa belajar bareng-bareng mengenai satu topik. Misalnya ada yang lagi belajar UI UX nih. Nah, nanti dari GDSC UC akan berusaha provide ke teman-teman sebuah study jam yang nantinya biasanya akan ada beberapa meeting untuk teman-teman belajar. Jadi mulai dari awal banget nih, misalnya dari apa ya, dari design thinking misalnya gitu, dari nol, dari beginner sampai ya medium level lah gitu. Gitu sih untuk study jam. Nah, untuk yang terakhir yang solution challenge ini opsional sih teman-teman buat GDSC. Jadi tujuannya solution challenge ini untuk kita membuat sebuah solusi yang bisa membantu komunitas lokal atau bisnis lokal gitu. Biasanya sih dengan membuat suatu aplikasi. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kebetulan ini GDSC UC lagi open recruitment untuk core team dan juga untuk member. Kalau teman-teman belum tahu, core team itu adalah pengurus di GDSC UC ini. Jadi kan nggak mungkin kan komunitas nggak ada pengurusnya. Nah, pengurusnya di UC ini yang di GDSC adalah namanya core team.
Kalau member berarti ya anggota dari komunitas itu. Gitu. Oke, lanjut lagi Kak. Benefitnya apa aja? Nah, kalian bisa baca di sini teman-teman. Yang pertama pasti kalian akan mendapatkan networking dan juga kan bisa belajar bareng teman-teman. Kemudian bisa buat CV. Nah, biasanya kalau pengajar-pengajar isi CV itu pasti suka kalau dapat kesempatan kayak gini. Gitu. Terus bisa juga berkolaborasi dan juga networking dengan internal ataupun eksternal GDSC. Gitu. Next. Untuk requirement-nya, teman-teman bisa cek di IG juga, ada CV, portofolio, dan lain-lain. Next. Oke, untuk role-nya ada co-lead, PR, event organizer, creative and media. Nah, untuk co-lead ini untuk membantu leadernya dalam urusan administrasi dan lain-lain. Kalau PR nanti menjadi wajah dari GDSC, jadi lebih ke menjalin kerjasama kepada media partner atau juga GDSC lain. Untuk event organizer nanti tugasnya adalah mencari tahu kebutuhan member, membuat agenda, rencana, dan juga susunan acara. Kalau kreatif media, itu yang ngurusin desain poster kalau ada acara, termasuk nanti ada role buat dokumentasi dan juga ada copywriter. Jadi tenang aja kalau kalian nggak dari IT, itu bisa banget join ke GDSC, kami sangat terbuka. Gitu sih. Lanjut lagi. Untuk timeline-nya sendiri, kita dari kemarin udah buka open recruitment, close-nya nanti tanggal 4 November, tanggal 9 November itu kita ada interview, dan tanggal 12 November ada announcement-nya. Jadi teman-teman buruan daftar aja, karena ya kita nggak melihatkan siapa, karena kita juga sama-sama belajar di sini, jadi yuk join aja. Oke, untuk next-nya, nah ini dia link-nya, kalian bisa screenshot, bisa save link-nya, itu di chat juga ada link pendaftarannya. Dan aku mau bilang satu teman-teman, aku mau ingetin kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau kalian nggak daftar di batch ini, bisanya daftar core team itu baru di tahun depan, gitu. Karena satu periode itu 1 tahun jangkanya. Jadi jangan sia-siain kesempatan yang ada. Kalau kalian bisa dan mau belajar, mau berkembang bareng, yuk sama-sama belajar di GDSC UC ini. Nah, karena waktunya terbatas, untuk Q&A itu kita bisa lanjutkan ke Instagram GDSC UC ya. Jadi @gdsc_UC. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you ya teman-teman. Aku kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Kak Minuk yang udah info session tentang GDSC. Nah, kalian jangan kapok-kapok nih ikut acaranya GDSC. GDSC sangat terbuka untuk kalian semua. Akan banyak lagi acara-acara yang diadakan oleh GDSC seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Minuk. Ya, terima kasih juga sudah datang hari ini di acara UI UX 101 dan info session dari GDSC. Selanjutnya, QR akan di-share oleh operator, akan ada absen di akhir dan juga attendance form yang bisa kalian isi untuk mendapatkan sertifikat dari acara pada hari ini. Ya, kalian bisa scan langsung di layar atau membuka link yang ada di layar dan sebentar lagi akan dikirim oleh operator di chat. Ya, terima kasih teman-teman sudah datang hari ini. Sampai jumpa di acara-acara GDSC selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. What you gonna do now?
Did you know you're the one that got away? And even though, baby, I'm still not okay. Did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. Oh, hey. roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna
like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Gravity define, I can't believe my eyes. That thing can bring the tide. Hey,